Kadang-kadang kalau kita dengar ada sebuah perintah, larilah secepat-cepatnya. Anda harus tanya balik kepada orang yang memberi perintah itu, seberapa cepat bolehnya? Karena mobilku ini bisa sampai 250 km per jam. Saya lihat satu tayangan mobil balap, saudara, kalau di satu tanjakan landai, dia melayang. Karena tanjakan landai itu membuat dia naik, saudara. Seperti terbang. Padahal tidak pakai sayap. Itu namanya momentum. Kalau udah begitu, berguna nggak gasnya? Enggak sama sekali. Putaran mesinnya berguna nggak? Enggak. Karena dorongan itu yang membuat mobil itu terbang. Saudara, hidup kita dalam landasan pacu. Pertanyaannya, Anda sudah mempersiapkan diri nggak berpacu, berlari? Haleluya. Saudara, mari kita akan lihat dalam Kejadian pasal 28. Ini minggu pertama setelah kita berpuasa raya 21 hari. Dan saya percaya Tuhan masih punya debaran jantung yang sangat kuat untuk mengungkapkan kasih sayangnya. Kalau seorang teman dekat kita berulang tahun, betul nggak? Kita kepikiran kan, masa nggak kasih apa-apa gitu kan? Minggu pertama belum ngasih, aduh gimana ya? Minggu kedua belum ngasih, aduh gimana ya? Saudara, Tuhan itu punya mood, punya rasa sama kita, sama anak-anaknya. Cuman sekali lagi saudara, kita harus mengerti bagaimana menempatkan persepsi dan perspektif itu dalam kerangka iman kita. Karena bukan karena kita gagal, kita jatuh dalam dosa, Tuhan membenci kita loh, bukan sama sekali. Cuman ada sebuah halangan ketika kita dalam kejatuhan itu untuk dia bisa mengungkapkan kasihnya. Makanya hal pertama yang Bapa lakukan dalam Lukas 15 itu kepada anaknya si bungsu yang telah sekian lama meninggalkan rumahnya adalah apa? Memeluknya. Hal pertama, tidak diinterogasi. Hal pertama, tidak dipandangi dari atas ke bawah. Ini anak gua atau bukan ya? Ya, hal yang pertama dia memeluknya. Saudara lihat Kejadian pasal 28. Kita akan belajar satu tema yang memang ada dalam Alkitab. Mimpi Yakub di Betel. Nanti kita akan tahu bahwa siapa engkau di belakang itu sangat-sangat penting engkau pahami. Karena dari sananya engkau memahami apa yang terjadi hari ini. Kenapa engkau mengalami beberapa hal-hal yang berbeda dengan orang lain. Sehingga ketika engkau memahami, engkau bisa mengadjust, menyesuaikan. Dan semua itu dalam hidup ini, saudara, bisa disesuaikan loh, menariknya. Supaya apa? Kita betul-betul diselaraskan untuk mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Kalau tidak, saudara, bukan hidup yang sesungguhnya. Karena itu yang mandul pun akan terbuka rahimnya, melahirkan keturunan orang-orang besar. Yang lahir buta bahkan akan memiliki bola mata yang baru untuk melihat. Itu yang Yesus lakukan. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam pribadi-pribadi ini. Lihat Kejadian pasal 28, mimpi Yakub di Betel. Saya akan baca dari ayat yang ke-10 ya. Bapak Ibu Saudara bergantian kita baca sampai ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 14 sama-sama. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya,
Dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu, serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan. Bukankah ini sesuatu yang besar sekali? Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu, keturunanmu, ya kan? Semua kaum di muka bumi. Dan saudara, mari kita pahami dengan utuh. Kenapa perkataan ini keluar lagi di generasi ketiga? Yang pertama Abraham. Anaknya siapa? Ishak. Ishak memiliki keturunan namanya Yakub. Nah, cerita ini dialami oleh Yakub. Jadi saya percaya saudara, mimpi-mimpi rohani yang kita alami itu tidak kebetulan. Bahkan sebetulnya masalah-masalah spiritual yang rohani tidak kebetulan. Itu sebabnya kita jangan menganggap remeh, jangan tidak peduli dengan siapa kita secara historical. Kekuatan kita, kelemahan-kelemahan kita. Mungkin Bapak Ibu saudara bertanya, apakah itu sebuah warisan? Nanti kita akan belajar dan kita akan temukan jawabannya, saudara. Karena engkau dan saya sebetulnya ada di dalam rahim opung-opung kita, kakek nenek kita, sekalipun kita belum berbentuk. Dan yang luar biasa saudara, ada jenis kelahiran yang lain, yang juga kita perlu pahami. Yang namanya kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Yang membuat kita mewarisi sesuatu yang lain. Yang berbeda. Yang akan membawa kita menjadi siapa kita seperti nenek moyang kita di belakang. Yang Alkitab berkata oleh Kristus, janji-janji Abraham itu menjadi milik kita juga. Jadi engkau dan saya secara rohani menjadi keturunan Abraham. Seperti Yakub, seperti Ishak. Dan ini memang kodratnya Tuhan. Karena ayat 14 ini berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau, ini yang kita harus pahami saudara. Kenapa kita perlu mengembang ke sebelah timur, ke sebelah barat? Artinya bukan satu arah saja, bukan satu arah saja. Bukan satu jenis saja, bukan satu ruang lingkup saja, mengembang satu kontras ya, ke timur, tapi juga ke barat. Ke timur, tapi juga ke barat. Terus dikatakan ke utara, tapi juga ke selatan. Ini sebuah mandat saudara, dan sebuah nubuat. Oke, supaya Anda dan saya memahami dengan lebih akurat lagi, buka Kisah Rasul pasal yang ketiga. Saya berdoa kebenaran-kebenaran pagi hari ini Anda tangkap bukan sebatas karena perkataan saya, tapi karena firman Tuhan yang berkata. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-24 saya akan baca. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Engkau adalah penggenap dari nubuat-nubuat nabi-nabi, saudara. Tentang zaman ini. Zaman yang sangat berarti menjelang kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Kenapa Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Karena Tuhan ingin oleh kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang terangkai dengan kehidupan orang lain, yang terangkai dengan kehidupan anak kita, yang terangkai dengan kehidupan komunitas kita. Kerajaan Allah terjadi, amin. Haleluya. Karena itu ini bukan tentang sebatas kita. Ini yang Tuhan mau Yakub berpikir menurut konsep yang Tuhan berikan. Yakub, kamu harus tahu, ini bukan tentang mendapat lahan, mendapat jarahan. Ini bukan tentang sebatas hal yang materi. Tapi aku mau supaya oleh hidupmu dan keturunanmu, seluruh bangsa di muka bumi ini mendapat berkat. Artinya saudara, mereka mengenal Tuhan yang benar. Katakan amin. Dan penginjilan dan kesaksian yang kuat, yang sejati,
selalu penginjilan dan kesaksian yang dialami oleh kita semua. Kalau kita cerita tentang pertolongan Tuhan, tentu bukan sebatas kata orang, tapi kita sendiri mengalami pertolongan dan campur tangan Tuhan. Ayat ini berkata, saudara lihat ayat 25, kita baca sama-sama. 2, 3. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Stop dulu. Kan janjinya sama Abraham. Kok kita ikut di dalam perjanjian itu? Jadi ini saudara di dalam benak pemikiran kita. Karena iman Abraham, kita masuk di dalam janji itu bukan karena iman kita. Tetapi oleh Kristus, hati kita percaya kepada kehidupan Abraham. Yang merupakan model kita. Yang percaya kepada Tuhan, bukan karena perbuatan-perbuatan baik dirinya. Sebagai seorang pribadi. Sebagai seorang pria yang belum punya keturunan di pernikahannya. Yang rasanya belum menjadi berkat buat istrinya. Tapi saya mau beritahu saudara, janji Tuhan tetap janji Tuhan. Yang diadakan kepada kita bukan karena kemampuan kita, tapi karena kesempurnaan kemahaan Dia. Dikatakan begini saudara, kita baca sama-sama kembali. Diadakan Allah dengan nenek moyang kita sama-sama ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh keturunanmu, yaitu kita juga hari ini, semua bangsa di bumi akan diberkati. Katakan, kodratku diberkati. Aku bukan mengejar berkat. Aku sedang menjalani hidupku diberkati dan menjadi berkat. Haleluya, amin. Saudara, kalau kita tahu seperti ini, kita bukan sekedar mendapat, mengumpulkan, tapi kita memang hidup di dalam berkat. Dan berkat yang dimaksud itu bukan sebatas materi, bukan sebatas tanah, bukan sebatas harta kekayaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kembali kepada mimpi Yakub di Betel. Ayat 14 dikatakan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Haleluya. Jadi kalau hari ini masih ada anak muda, sudah pasif mikirnya, udahlah, udah lumayan, Anda bisa-bisa mengecewakan Tuhan. Karena Tuhan bilang, kamu akan ke barat tapi juga ke timur, utara tapi juga selatan. Mengembang ini dalam berbagai aspek, saudara. Ya. Supaya apa tadi? Menggenapi firman, hidup kita menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Yang menarik, kita akan baca selanjutnya dari ayat 15. Kejadian 28. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Nah ini prinsip sekali, saudara. Dan aku melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Nah ini menarik nih. Membawa kamu kembali ke negeri ini. Saya sudah kasih tahu sama beberapa orang. Saudara, lintasan hidup kita itu punya banyak arti. Banyak orang hanya lewat. Padahal di dalam lintasan hidup kita itu ada orang-orang yang akan menyertai kita seumur hidup kita. Ada keilmuan yang harusnya kita pelajari dan kita gali. Ada pengalaman yang harusnya kita timba. Itu sebabnya jalani tiap-tiap tahun, tiap-tiap waktu dalam kesadaran. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, Tuhan sedang mengubahkan hidupku. Saya baca lagi, saudara, lihat ayat 15-nya. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
Nah, ayat 16-nya kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak. Jadi dia bermimpi. Dia bermimpi. Mimpinya satu mimpi yang membuat dia sangat-sangat takjub. Yaitu ada tangga dibangun. Bukan tangganya turun dari surga nih, Anda harus paham dulu nih. Tangga dibangun, ya. Coba kita naik ke atas, saudara. Ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Jadi banyak kita hanya menunggu Tuhan. Banyak kita hanya menanti dalam diam, dalam pasif kepada Tuhan. Tapi ayat ini ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan malaikat-malaikat Allah turun naik. Jadi ini bukan tangga yang turun, tangga yang dibuat. Ini satu perenungan yang mendasar sekali bahwa Tuhan ingin kita secara aktif membangun sebuah keterhubungan surga dengan bumi. Nah, ini kan mimpi. Di dalam mimpi itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan sebuah gambaran, proyek di dalam hidup Yakub tentang tanah ini. Dan Yakub itu menangkap di dalam rohnya. Coba kita lihat, saudara. Ayat 17-nya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain apa? Rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Jadi ternyata, saudara, tangga yang dimaksud itu adalah ketika kita bersekutu, makin intim, makin erat, dan kita mengalami surga yang terbuka, dan malaikat-malaikat turun naik. Saudara, malaikat-malaikat turun naik, ini yang kita harus renungin lebih dalam. Malaikat itu tidak pernah bergerak tanpa sebuah komando dari tahta surgawi. Dan kalau Anda baca, malaikat itu tidak bekerja untuk kepentingan dirinya. Malaikat itu pelayan. Dia bekerja untuk kepentingan kita. Wow. Dia bekerja untuk kepentingan anak-anak Abraham, yaitu pewaris janji. Karena itu Anda harus tahu, ada malaikat yang sebetulnya sedang bekerja dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk rencana Bapa terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara adalah orang yang di backup. Katakan haleluya. Anda tidak pernah sendirian, haleluya. Anda tidak pernah sendirian, haleluya. Saya jadi ingat kesaksiannya Bang Horas. Mau di Sorik, mau di mana, yang penting ada nama Tuhan bersama denganku. Malaikat surga itu bekerja di ladang minyak, dimanapun engkau melangkah. Saudara, kerajaan Allah sekali lagi ini melampaui batas-batas tempat. Itu sebabnya kita harus tahu, kita harus paham kenapa kita ada di gereja. Dan Tuhan berkata, dari tempatmu berdiri, ke kanan, ke kiri. Di sini kita startingnya, saudara. Lanjut, lihat pintu gerbang sorga. Ayat 18 dan 19 kita baca, 2, 3. Keesokan harinya, mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ayat 19 kita baca, 2, 3. Ia menamai tempat itu Betel dahulu. Haleluya. Apa mimpi-mimpi kita di tahun 2023 ini saja, saudara? Bang, mimpiku adalah ini kerinduan hati, itu mimpi. Kerinduan hati yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan. Aku pengen punya rumah singgah buat anak-anak telantar. Weh, haleluya, ya kan. Aku pengen punya toko roti yang orientasinya bukan cari untung, tapi jadi berkat. Ih, keren sekali. Ya Kak Yumi ya. Aku pengen jadi supplier, apa namanya? Wanita kasih ide dong.
Aku mau jadi supplier baju. Supaya aku bisa distribusi baju murah ke pelosok-pelosok negeri. Wah. Kenapa? Karena dia diberkati. Orientasi Anda jadi berkat. Orang minta kirimin baju bekas, aku kirim baju yang baru. Yeah. Haleluya. Sekarang kita fokus kepada ayat 18 dan 19, saudara. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya. Nah, ini menarik, saudara. Waktu Anda tidur, sebetulnya kita bukan sekedar tidur dan tidak terjadi apa-apa. Justru Anda memasuki satu alam rohani, spiritual, satu alam roh. Karena itu lebih sering orang gampang diserang secara rohani waktu dia tidur. Lebih sering dan gampang diserang orang itu kalau tidak berjaga waktu dia tidur. Kenapa? Karena dia pasif. Karena itu yang menarik adalah ketika mereka tertidur pun Allah bisa memberi mimpi. Apakah Tuhan tidak bisa memberi mimpi waktu dia terjaga? Bisa. Masalahnya, sisi manusiawi kita ini yang tidak beroperasi seperti itu dengan mudah. Kalau sisi manusiawi kita bisa beroperasi seperti di dalam dimensi kenabian, dia bisa lihat dengan mata terbuka, dia bisa dapat mimpi-mimpi bentuknya gambar di jiwanya, tentu di jiwanya ya. Jadi dia ngerti. Tetapi di mana? Waktu dia masih melihat terbuka dengan suara Tuhan. Nah, tidak semua orang sudah mencapai tahapan itu. Makanya waktu kita tidur sebetulnya, sisi lain dari manusiawi kita yang hebat itu sedang beroperasi. Nah, nanti kita berdoa ketika kita terima pengurapan, Tuhan mau memateraikan, meneguhkan setiap janjinya itu untuk tergenapi. Janji yang mana? Yang telah difirmankan pertama kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan terus, saudara. Apakah urapan itu, apakah doa pengurapan itu yang akan membuat semuanya jadi? Saudara, jangan salah menangkap. Itu seperti Anda diberikan tools, alat yang mumpuni, yang membuat Anda mampu menyelesaikan misi Anda. Kenapa? Salah satu nanti manifestasi urapan didoakan adalah hikmat akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tahu waktu kita sakit, kita lemah, pun kita bisa tetap melakukan sesuatu. Bahkan waktu kita tidak punya apa-apa, kita tahu kita punya banyak yang belum kelihatan. Itu hikmat, saudara. Tidak ada orang mendukung, kita tahu. Malaikat ini yang tidak kulihat ini, haleluya. Kalau Anda baca Alkitab, Anda tahu yang saya ceritakan. Itu akan menopang kita. Dan itu tidak bisa bekerja sama orang yang lemah. Bukan hanya imannya, tapi daya visualnya. Saya menerjemahkan mungkin imajinasinya. Nah, ini imajinasi daya visual iman. Karena Tuhan ingin Yakub melihat ke depan, ke generasi-generasi yang akan datang. Makanya Tuhan bilang gini, kamu akan ke tempat ini lagi. Kamu akan ke tempat ini lagi. Dan tempat ini akan kuberikan kepadamu. Yang menarik, saudara, lihat ayat 18-nya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Saudara, di dalam hidup kita banyak mengandung janji-janji, mimpi-mimpi, kebenaran-kebenaran yang telah kita terima dan warisi. Tapi pertanyaannya, kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Hari ini kita tahu waktu Roh Kudus mengurapi kita akan terjadi percepatan. Amin. Akan terjadi satu daya dorong yang ekstra dari Dia. Haleluya.
Kita lihat dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat 7 dan 9. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca ayat 7 dan ayat 9. Galatia 3 ayat 7 dan 9. Kita baca 2-3. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Bagaimana kita menangkap ini? Dengan hati yang percaya. Jadi hidup dari iman. Terus ayat 9-nya. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi ternyata kita telah diberkati. Berkat yang kita terima itu didepositkan dalam hidup kita dan menunggu bereaksi dalam hidup kita dalam bentuk sebuah pekerjaan, dalam bentuk sebuah hubungan, dalam bentuk sebuah keberdampakan, dalam bentuk banyak hal, saudara. Saya mau kembali kepada cerita Abraham, Ishak, dan Yakub. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya tuntaskan dari Kejadian 28. Ayat 20, Saudara. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang aku tempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tuhan akan menjadi Allahku. Sebelumnya dia bilang Allah nenek moyangku. Tapi hari ini Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22. Dan batu, ini representasi mimpi. Dan batu, ini representasi sebuah pesan. Sebuah keinginan di hati. Sebuah niatan yang timbul. Dan batu, ini bicara benih, permulaan. Belum berbentuk rumah, baru berbentuk. Jadi kalau Anda membayangkan sesuatu, sekalipun ketemunya batu, bayangkan rumah. Betul gak sih saudara? Coba lihat saudara, lihat. Ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi. Wow. Yakub bukan berobsesi tentang kehebatan kemegahannya. Yakub berobsesi untuk menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Apa yang menjadi obsesimu? Hanya sebatas diberkati. No. Itu baru tangga pertama. Tapi engkau berobsesi untuk menghadirkan Tuhan, melayani jiwa-jiwa melalui kehidupan kita. Ayat ini berkata, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu sebabnya kalau kekristenan hari ini tidak memahami tentang korban persembahan, saudara, itu sebuah ikat janji kepada Tuhan. Kembali lagi kepada iman. Nah, begini saudara. Ini saudara. Lihat. Kita lihat sekarang fokus ke ayat 19. Ini yang menarik. Ayat 19. Yakub sudah bangun, kemudian apa? Menuangi minyak ke atas batu yang ditumpuknya itu. Haleluya. Masih mengikuti ceritanya? Ya. Belum ingin buka puasa kan? Lihat coba, setelah menuangi minyak, ayat 19-nya. Baca sama-sama, ia. Dahulu nama kota itu Luz. Kekasih Tuhan, nama itu signifikan sekali. Punya makna, punya pesan. Anda mau menamai mimpi Anda itu apa? Jodohku bang, nah, boleh juga. Tapi kalau cuma itu terlalu kecil, haleluya. Pangeranku bang, hati-hati saudara.
Nanti dia bilang, ajudanku. Salah kita. Haleluya. Kita mau namai apa, saudara? Anda bermimpi tentang sebuah bisnis. Mau menamai apa? Itu yang saya bilang. Lewat hidup kita akan jadi berkat. Ini tentang Tuhan dipermuliakan. Anda mau kasih nama apa tentang mimpimu? Mau punya rumah? Biarlah rumah aku menjadi seperti rumah Mas Adi dengan Kani. Jadi tempat anak-anak muda diberkati. It's okay, saudara. It's okay. Kenapa tidak? Undang jiwa-jiwa yang tidak punya rumah, singgah di rumah. Sampai mereka bilang, coba nanti aku punya rumah seperti ini bahkan lebih lagi. Kenapa tidak? Sekali lagi, ini bukan tentang yang materinya, ini tentang Tuhan hadir. Makanya waktu Yakub dapat mimpi itu, dia namai apa? Dia namai apa? Betel. Mau bentuknya sesosok pria namai, ini Betelku. Mau bentuknya sesosok wanita, ini Betelku. Ketemu dia, aku akan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mau Anda membayangkan sebuah rumah, nah ini Betelku. Di sini akan ada orang-orang yang menyembah. Aku dan sisi rumahku akan melayani Tuhan. Mau Anda lihat sebuah bisnis, nah ini Betelku. Mau waktu sekarang, lagi aku mimpi namanya Luz. Tapi Tuhan akan membawa aku kembali ke tempat ini. Makanya saudara, hidup kita tuh historical, jangan delete. Karena di situ nanti Anda lihat semua putarannya. Tapi bukan putaran mundur loh, putaran maju. Anda paham nggak? Kalau Anda mulai memahami gini saudara, Anda bisa begitu maju ke depan seiring Anda menyelesaikan yang di belakang. Kalau tidak menyelesaikan saudara histori-histori yang luka di hatimu, yang kacau di hatimu, yang membuat Anda menjadi KO, knockdown di hatimu. Kalau lihat seseorang, udah langsung tensi tinggi. Darah drop. Kolesterol naik. Wah, itu cilaka, haleluya. Salami kanan kiri, saya kira kamu nggak begitu. Haleluya. Saudara, Anda harus punya satu sikap iman. Ini Betelku, kasih tahu haleluya. Kalau Anda ketemu sama orang tua, maaf ya, saya pakai kamus-kamus yang kadang-kadang mungkin susah dicerna. Yang morotin Anda, yang minta terus sama Anda. Orang tua yang morotin. Ini Betelku ini. Haleluya. Iya kan? Jangan jadi Yakub yang lama. Jadilah Yakub yang bertransformasi menjadi Israel. Katakan amin. Kenapa? Karena hidup dari iman. Dan hidup dari iman siapa? Iman Abraham, iman Ishak. Karena itu hari ini jangan biarkan Luz tempat Anda bermimpi. Ya, aku gak punya kekuatan. Siapa bilang dengan kekuatanmu? Tuhan yang menyertaimu itu, dengerin saya saudara, dia akan begini. Maju. Wah, kayaknya masih belum nangkep juga nih. Sekali lagi dengerin saya. Pendukung terbaikmu itu adalah orang-orang dari lingkaran dekatmu. Anda paham gak sih saudara Yakub? Yakub disuruh berdamai gak sama siapa tuh kakaknya? Disuruh gak? Berdamai gak? Beres gak? Naik gak dia? Karena itu jangan lupa. Begini ceritanya. Ke belakang maju. Jangan seperti, aku gak peduli yang belakang. Itu hanya masa lalu. Enggak gitu saudara. Haleluya. Kasih tahu kanan kirinya, aku baru ngerti. Karena memang benar saudara. Nih dengerin. Saya pakai perjanjian baru deh supaya Anda paham.
Tuhan Yesus bahkan berkata dalam Matius pasal 5, kalau kamu membawa persembahan kepada Allah, sementara kamu jalan, kamu teringat di hatimu tentang sesuatu yang di dalam hati saudaramu apa? Tinggalkan persembahanmu. Bukan disimpan, tinggalkan, titip. Ini benar ayatnya begini, saya enggak melebih-lebihkan loh, haleluya. Beneran. Terus apa? Maju terus. Pura-pura nggak tahu. Om nggak tahu lah. Apalagi Bang Adit nggak tahu. Padahal istrimu tahu. Padahal adikmu tahu. Siapa engkau di background hidupmu? Siapa engkau di cerita latar belakang hidupmu? Kalau engkau berubah, enggak berubah. Tuhan akan berkata, apakah aku berkenan kepada lembu jantanmu? Apakah aku berkenan? Aku enggak berkenan, saudara. Tapi aku berkenan kepada hati yang baru. Battle itu tidak terjadi tanpa histori. Ada lose yang ditaklukkan, saudara. No. Itu sebabnya saya berdoa, saudara, hari ini. Anak-anak muda, engkau tahu dari mana engkau, historinya dari mana. Dan engkau tidak pernah berhenti karena dari mana engkau. Hal yang kedua, yang terakhir yang saya mau bagikan. Kenapa? Karena ada sebuah destiny, sebuah rancangan awal yang ditetapkan tentang di depanmu. Yaitu engkau menjadi berkat. Gak mungkin orang sakit-sakitan jadi berkat. Gak bisa, saudara. Kalau dia ngomong tentang kesembuhan, mana om, mana bang? Abang aja kayaknya perlu tandu nih. Wah cilaka, saudara. Kita mau doa kebangkitan sampai getar-getar gitu. Gak bisa, saudara. Kita mau jadi berkat apa? Itu sebabnya saya percaya yang dikatakan diberkati dan menjadi berkat itu melampaui materi, seluruh eksistensi hidupmu. Hubunganmu diberkati, haleluya. Engkau ngomong keuanganmu diberkati, engkau gak takut tentang masa lalu dan masa depan. Engkau tidak takut. Dan ini bicara tentang iman yang akhirnya mewujudkan seorang pribadi sebagai keturunan Abraham. Salah satu ekspresi iman Abraham adalah ketika dia menolong, mengeluarkan Lot dan seorang raja yang mau kasih harta benda, yaitu Raja Sodom. Ditolak habis sama Abraham. No, aku bukan cari hartamu. Sekalipun dalam proyekku menyelamatkan Lot, kamu kebagian selamat. Enggak. Abraham itu orang yang punya prinsip. Yang menarik, saudara, sekali lagi, bukannya prinsip, punya prinsip tentang ikat janji dengan Tuhan. Itu yang membuat keturunan orang benar diberkati. Kenapa orang benar itu? Karena dia hidup dalam ikat janji dengan Tuhan. Hari ini sudah paham, saudara, dari mana kita secara histori dan akan kemana kita secara destiny. Tuhan merangkai itu seperti ini. Mundur, maju lagi, maju. Itu sebabnya hari ini coba beri waktu untuk menangkap apa yang di belakangku yang menahan. Di area hubungan, di area-area tertentu. Apa yang menahan, saudara? Yakub harus beresi hubungannya dengan Esau. Dan itu prinsip sekali di hadapan Tuhan. Prinsip sekali, saudara. Karena Tuhan perlu bejana, yaitu kehidupan yang pure, yang lepas dari kerak-kerak kedagingannya sendiri. Makanya kalau Anda tahu kapan Yakub berubah jadi Israel, itu waktu kedirian Yakub, kehebatan Yakub itu dipukul Tuhan. Ini bahasa saya, dipukul Tuhan. Dan Yakub sadar, aku gak bisa jadi berkat kalau aku gak mengandalkan percayaku kepada Tuhan. Yaitu apa? Mengikuti arahan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, saya berdoa sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita akan terima doa pengurapan.
Tapi kita harus tahu siapa kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, engkau dan saya adalah menjadi anak-anak Allah. Ini anak tangga yang pertama, stage yang pertama. Di mana engkau harus tahu anak artinya engkau tidak ada secara kebetulan. Engkau punya histori. Anak artinya engkau mewarisi pemikiran orang tuamu ke depan. Tuhan mau kita jadi bintang-bintang yang bukan redup, tapi bersinar. Katakan amin. Hari ini saudara, saya melihat banyak ke belakang dan ke depan. Khususnya waktu 21 hari berpuasa. Apalagi kalau bersama dengan Ibu Gembala, ayo besuk opa. Tuhan, ini lagi batuk-batuk. Mana ya caranya ya? Ya udahlah. Aku ikut tapi aku harus ngerti porsiku. Kalau di ruangan tertutup tidak ada udara, hidung saya jadi sensitif sekali dan bermasalah. Saya tarik diri ke depan. Dalam hati saya, saudara, Tuhan, firman dan janjimu ya dan amin tentang kuasa kesembuhan. Sekalipun terkadang tergoda di hati ini bertanya, di mana? Ini yang saya mau terangkan. Pada setiap DNA manusia rohani kita, ada yang namanya benih. Kejadian-kejadian proses kita melangkah, jalan-jalan yang kita tempuh, masalah-masalah yang terjadi, sebetulnya sebuah pesan. Sekaligus sebuah training. Daud di training di padang penggembalannya, jadi seorang gembala sebuah bangsa yang besar. Daud di training jadi warrior dalam bentuk benih, kalahkan singa dan beruang, mengalahkan Goliat dan pasukan Filistin yang besar. Saya percaya saudara, benih itu butuh berproses. Karena itu tema kita Entering a New Hope, ini kita sudah memasuki sebuah proses benih yang tumbuh. Jangan menyerah saudara. Lanjutkan karya Tuhan di dalam hidupmu. Sampai semuanya menceritakan tentang Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kami di rumah beberapa kali tidak memahami kenapa gangguan-gangguan terjadi di area-area tertentu. Sampai kami soroti, kami lihat ke belakang. Dari saya sebagai Lumika, dari isi saya sebagai Huta Galung. Kami mulai tahu ini serangan-serangannya di mana, di area mana, kekuatannya di mana. Dari situ kami mulai perbaiki ke belakang, maju lagi. Perbaiki ke belakang, maju lagi, maju. Dan Tuhan setia, katakan amin. Itu sebabnya Yakub menuangi minyak kepada batu yang menjadi rumah Allah. Hari ini saya berdoa, di dalam imajinasi, di dalam pemikiran kita, ada harapan-harapan yang besar. Harapan saya tidak muluk-muluk kok. Saya doain orang sakit sembuh, gak muluk-muluk. Itu gak muluk banget, betulan saudara. Gak muluk banget. Itu harusnya. Cuman kalau itu masih benih setia. Amin. Saya berdoa apapun mimpi yang Tuhan beri. Kalau bentuknya masih lus, beri nama dia. Percayai. Tuhan yang bekerja bersama denganmu memampukanmu mencapainya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.